Mbak Uni baca terhadap teror terhadap Tempo dan kemudian komunikasi dari PCO itu sendiri? Ya, nomor satu, teror kepada Tempo, teror kepada media yang selama ini kritis itu menunjukkan bahwa ada pihak yang ketakutan. Ketakutan. Karena pemberitaan media itu ada benarnya, ya. Sedemikian sehingga perlu dibungkam. Perlu dibungkam. Ditakut-takuti. Oke. Dan sengaja menunjukkan itu kepada jurnalis perempuan. 6 tuh saya rasa kan 6 tim dari podcast Bocor Alus ya, makanya 6 bangkai tikus. Tetapi yang kepala babi sengaja ditujukan kepada jurnalis perempuan karena pihak yang meneror itu saya rasa itu sangat patriotis, berpikir bahwa perempuan ini adalah titik lemah. Sehingga harus diteror yang perempuan sehingga nanti ini bisa mempengaruhi yang lain. Dan ini adalah sikap yang pengecut, ya, meneror secara spesifik jurnalis perempuan meskipun yang dituju itu adalah media, itu menunjukkan siapapun yang menjadi dalang dari teror ini adalah orang yang sangat pengecut dan ketakutan. Ya. Dan yang ketiga, saya setuju, mestinya presiden, sebenarnya gini, dalam kasus apapun, kalau ada warga, jangankan jurnalis, kalau ada warga yang mendapatkan teror, negara itu harus segera proteksi dan melindungi. Jadi saya berharap Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri tidak lebih dari 1 minggu untuk segera mengungkap siapa pelaku dan siapa dalangnya. Ini adalah bentuk yang lebih konkret terhadap statement Presiden termasuk di Hari Pers Nasional bahwa pemerintahan ini mengakui dan menghargai kemerdekaan pers. Nah ini, satu dikit menindaklanjuti soal ini ya. Tadi Mas Ujang mengatakan bahwa ada intensi untuk menganggap enteng ya, santai. Dan dia mengemasnya, kepala PCO mengemasnya dengan mengatakan itu sesuai dengan respons dari Cica di media sosial. Twitter. Saya rasa posisinya beda ya. Cica adalah korban ya yang mendapatkan teror. Hasan Nasbi adalah kepala PCO. Sehingga responnya nggak boleh sama-sama dianggap seperti momen bercandaan atau dan respon menganggap enteng itu memang terbukti dari kalimat yang dia sampaikan pada saat klarifikasi. Dia mengatakan di klarifikasinya bahwa jangan persoalan teror ke Tempo jangan dibesar-besarkan. Jadi memang secara literal, secara ini dia memang ingin supaya masalah ini teror ini tidak dibesar-besarkan dan itu sikap yang tidak baik. Nah soal komunikasi, sekarang gini pertanyaannya, sebetulnya kabinet ini memang besar tapi belum pernah ada dalam sejarah kabinet Indonesia di mana ada pembekalan. Ada retreat di Hambalang dan salah satu materinya adalah handling media. Saya menulis itu yang memberikan materi adalah jurnalis dari Rumania, Ana Moraru, plus ada 1 orang. Jadi whatever, tapi itu menjadi satu. Saya nggak tahu apakah itu yang mengikut menteri-menteri kepala badan itu benar-benar paham ya. Karena ya mungkin ini disampaikan dalam bahasa Inggris juga ya, mungkin ya. Terus atau mungkin capek atau segala macam. Tapi intinya ada, belum pernah ada. Dan yang kedua ada retreat di Akbar. Jadi ini pembekalannya tuh nggak pernah ada dalam sejarah kabinet. Ya harusnya ini lebih siap. Nah. Yang kedua, tapi strukturnya kita lihat, jadi komunikasi kan tadi hilir ya, tetapi di hulunya itu juga bermasalah. Makanya saya mengatakan istilah yo-yo policy. Jadi kebijakan itu tidak dirumuskan dengan matang, mempertimbangkan kalau ini seperti ini maka akan dampak seperti ini. Kalau ini seperti ini dampak seperti ini. Dilempar aja dulu ya. Ketika kemudian menimbulkan kehebohan dan protes di masyarakat, ditarik kayak orang main yoyo kan, ditarik, gitu. Nah, pada saat itu kemudian respons komunikasinya itu juga tidak membantu ya. Jadi komunikasi publik yang buruk bermasalah ada hilir, tetapi dari hulunya proses pembuatan kebijakan dan tidak melibatkan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap komunikasi. Saya mendengar bahwa misalnya Komdigi tidak selalu tahu tentang apa yang sedang dirumuskan oleh menteri-menteri. Jadi kan sekarang ada PCO. Lalu belakangan kita melihat soal yo-yo policy soal CPNS yang tadinya diangkat 1 Oktober, dimajukan ke Juni, yang memberikan keterangan adalah Mensesnek, Prasetyo Hadi. Jadi sebetulnya yang menjadi juru bicara itu siapa? Ini harusnya ditentukan.
kita merefer kepada pola yang dilakukan saya rasa yang lumayan di era Presiden SBY. Cuma ada satu juru bicara untuk urusan luar negeri, Dino Patijalal, satu juru bicara untuk urusan dalam negeri, Andi Malarangeng. Jadi jelas bertanya kepada siapa. Nah sekarang PCO ini punya akses gak sama Presiden? Seorang juru bicara satu harus kredibel. Kredibel dulu, trusted. Dia punya track record sangat mengkritisi Pak Prabowo 9 tahun. Jejak digitalnya bertebaran di media sosial. Setiap kali dia ngomong, ngebelain pemerintah yang sekarang, netizen langsung ngeluarin lagi Twitter, rekam jejak. Jadi bagaimana disebut sebagai seorang kredibel? Kedua, harus punya akses langsung kepada CEO, dalam hal ini ada Presiden. Apakah dia tuh punya akses sehingga misalnya tiap pagi ada mapping, media seperti ini, media sosial seperti ini. Gimana Pak tanggapannya yang kasus isu ini? Mungkin 3 yang harus segera kita harus kita tanggapi. Bagaimana menanggapinya? Jadi satu suara semuanya. Ini kan nggak kelihatan. Nah jadi trustednya rendah, mungkin hubungan dengan media termasuk rendah juga. Dengan Pemret, kita ada di grup Pemret kan? Kita ada di grup forum Pemret juga kayaknya hampir nggak ada. Ketiga, akses terhadap pembuat kebijakan, terutama Presiden, itu juga lemah. Jadi wartawan itu mungkin, ya sorry ya, kalau saya mau tanya tentang Danantara, ya saya tanya Pak Rosan, Pak Doni, tanya BUMN, tanya Pak Erik, tanya yang lain, tanya menterinya langsung, Kemandirian Pangan, tanya sama Pak Zulhas. Ya nggak kepingin aja nanya sama PCO, karena yang ini lebih menguasain gitu. Kenapa lebih menguasain gitu. Baik ya. Problem komunikasi muncul karena tidak ada transparansi dan akuntabilitas. RUU TNI sampai hari ini itu jangankan media atau rakyat, bahkan petinggi TNI pun ada yang belum punya draft asli, yang final disepakati di pleno. Dan dari awal itu yang menimbulkan masalah. Bahkan di sini lagi-lagi sorry ya, kepala PCO sempat membuat tweet yang mengatakan bahwa apa yang dibicarakan oleh influencer, media, pakar dari draft yang ada itu adalah hoax, karena bukan itu draft yang benar, tapi kemudian mungkin karena ditegur itu tweet di take down. Jadi Danantara, Undang-Undang BUMN itu juga sangat sulit dan tidak terbuka untuk memberikan draft sehingga itu bisa dilihat. Jadi 2 contoh terakhir hal besar itu menunjukkan bahwa kurang akuntabilitas, transparansi sehingga publik bisa terlibat. Karena kan ini kan pengambilan keputusan publik harusnya melibatkan publik ya. Sehingga memunculkan ruang-ruang spekulasi, rumor, ketidakpastian. Dan ya ini kemudian mau dikomunikasikan seperti apa ya nggak akan jalan semua.